Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinedine Zidan Triputra Elkoni. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari kelas IS1 dengan NIM 105222033. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen file, mulai dari pengertian, fungsi, sifat, penamaan, struktur, dan atribut file. Mari kita mulai dengan pengertian. Pengertian manajemen file. Manajemen file merupakan sebuah metode serta struktur data yang digunakan pada sebuah sistem operasi dengan tujuan untuk melakukan pengaturan serta pengorganisasian file dalam bentuk disk maupun dalam sistem maupun dalam sebuah partisi. Manajemen file juga dapat diartikan sebagai sebuah partisi maupun disk yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam file dengan cara tertentu. Dengan begitu, Anda dapat melakukan penyimpanan file sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Fungsi manajemen file. Sudah pasti, keberadaan dari manajemen file tersebut bukan tanpa karena alasan. Manajemen file memiliki beberapa fungsi yang membantu Anda dalam mengoperasikan sistem operasi. Untuk itu, berikut ini beberapa penjelasan fungsi dari manajemen file. Yang pertama adalah membuat sebuah mekanisme agar dapat menggunakan beberapa file secara bersamaan. Yang kedua, mampu untuk menciptakan, menghapus, dan memodifikasi sebuah file. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk melakukan backup serta recovery guna mencegah adanya kehilangan file yang disebabkan karena adanya kecelakaan maupun upaya untuk menghancurkan suatu informasi tertentu. Yang keempat, para pengguna dapat mengacu pada file dengan simbolik name atau nama simbolik dan bukan menggunakan penamaan yang dapat mengacu pada perangkat secara fisik. Yang kelima, suatu lingkungan yang sensitif dikehendaki informasi tersimpan yang bersifat rahasia secara aman. Yang keenam, sistem file perlu untuk menyediakan interface yang bersifat user-friendly atau mudah untuk digunakan oleh siapa saja. Sasaran manajemen file. Manajemen file merupakan suatu kumpulan dari beberapa perangkat lunak pada sistem yang mampu menyediakan layanan hubungan dengan adanya penggunaan file kepada pemakai ataupun aplikasi. Umumnya, cara Anda atau aplikasi dalam mengakses file yakni melalui sistem. Dengan ini, Anda tidak perlu melakukan pengembangan terhadap perangkat lunak secara khusus untuk membuat akses data pada setiap aplikasi. Sistem yang digunakan pun akan menyediakan pengendalian pada aset penting yang satu ini. Jadi, penggunaan dari manajemen file akan selalu aman. Selain itu, Anda juga perlu mengetahui mengenai sasaran dari manajemen file sebagai berikut. Yang pertama, ialah menjamin data dalam sebuah file adalah hal yang valid. Yang kedua, memenuhi semua kebutuhan dari manajemen data untuk semua penggunanya. Yang ketiga, meminimalisasi adanya potensi kerusakan ataupun kehilangan data yang dianggap penting. Yang keempat, melakukan optimalisasi pada kinerja sistem. Yang kelima, menyediakan dukungan pada input serta output untuk banyak pengguna dalam sistem yang bersifat multi-user. Yang keenam, menyediakan sekumpulan interface, input, dan juga output secara rutin. Sifat file. Pengoperasian sebuah manajemen file tentunya sangat berhubungan dengan file-file yang digunakan. Sebaiknya, Anda juga mengetahui tentang sifat yang dimiliki oleh sebuah file. Berikut ini beberapa hal yang perlu untuk Anda ketahui. Yang pertama ialah persistence. Informasi mampu bertahan walaupun proses pembangkitannya sudah berakhir atau catu dayanya telah dimatikan. Dengan adanya properti yang satu ini, maka file dapat digunakan pada beberapa hasil yang akan didapatkan dari suatu proses dan bisa digunakan pada masa mendatang. Yang kedua, ukuran file atau size. Umumnya, manajemen file mempunyai ukuran yang cukup besar. Dengan begitu, akan memungkinkan terjadinya penyimpanan berbagai macam informasi yang perlu untuk disimpan secara rapat-rapat. Yang ketiga, shareability.
File bisa digunakan pada berbagai macam proses dalam akses informasi yang dilakukan secara kongruen. Kita berlanjut ke penamaan file. Berbagai macam jenis sistem operasi mampu menerima bentuk nama file yang terdiri atas 1 hingga 8 karakter. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis sistem operasi yang membedakan antara penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Penamaan pada file tersebut berbeda sesuai dengan sistem yang digunakan. Untuk saat ini, terdapat dua jenis pendekatan, yakni sistem case sensitive dan sistem case insensitive. Penamaan file juga dapat menggunakan nama file yang panjang. Berkas atau file pada komputer adalah identitas dari sebuah data yang disimpan pada sistem berkas, serta dapat diakses serta diatur oleh Anda sendiri. Sebuah berkas tentu pastinya mempunyai nama yang unik pada rektori di mana berkas tersebut berada. Dapat dikatakan bahwa file merupakan bentuk sebuah mekanisme secara abstrak. Karakteristik paling penting yang dimiliki oleh mekanisme tersebut adalah pemberian nama untuk sebuah objek. Proses akan diberikan sebuah nama pada file itu. Proses akan memberikan sebuah nama pada file itu. Ketika proses pembuatan file. Berlanjut ke struktur file. Setiap file tentunya memiliki struktur tersendiri. Struktur yang ada pada file tersebut tentunya sesuai dengan kegunaan ataupun fungsinya. Oleh sebab itu, berikut ini penjelasan mengenai beberapa struktur pada sebuah file. Yang pertama, urutan byte. Yang tidak memiliki sebuah struktur, maka sistem operasi tidak akan tahu mengenai apa saja yang ada di dalam file tersebut. Yang kedua, file yang dibentuk dengan urutan record dengan panjang yang tidak berbeda serta penggunaan struktur internal di dalamnya. Operasi read akan melakukan pembacaan pada suatu record. Operasi write akan melakukan opened atau overwrite pada satu record. Yang ketiga, file yang tercipta akibat pembentukan struktur organisasi tree record. Ukuran dari setiap record tidak harus sama, dan setiap record akan mengandung field key dalam posisi yang sama. Tree record akan diurutkan berdasarkan oleh kata kunci dari record tersebut. Kita berlanjut ke atribut file. Atribut file merupakan sebuah perintah yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan terhadap suatu file. Terdapat beberapa atribut file yang mampu mengolah file. Berikut ini beberapa atribut file yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah create file. Perintah untuk melakukan pembuatan file yang tidak berisikan data apapun. Yang kedua, delete file. Perintah yang digunakan untuk menghapuskan file yang tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga, open. Perintah untuk membuka suatu file dengan menjadikan sistem untuk mengambil atribut serta daftar alamat disk. Yang keempat, close. Ketika akses file yang dilakukan sudah selesai dan atribut serta alamat disk sudah tidak digunakan lagi, maka perintah close ini diperlukan untuk memperbesar ruang memori. Yang kelima, read. Data akan dibaca dari file dengan sistem yang menentukan banyaknya data. Yang keenam, write. Data akan disimpan ke dalam file dan akan menambah ukuran dari file tersebut. Yang ketujuh, append. Melakukan penambahan data pada data setelah terakhir. Kedelapan, seek. Melakukan pengaturan pada posisi pointer ketika menuju posisi yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, get attribute. Melihat atribut dari file setelah dimodifikasi yang dilakukan terakhir kali. Yang kesepuluh, set attribute. Mengubah
status pada atribut file. Yang ke-11, rename, melakukan pengubahan pada nama file. Sekian materi ini saya sampaikan. Referensi materi ini saya dapatkan dari akun YouTube Rina Mardiana dengan judul video Manajemen File, Sistem Operasi. Mohon maaf atas segala kekurangan materi yang saya sampaikan. Sampai sini pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.